Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama mengkaji buku Siapa Bilang Ilmu Nahwu Susah, Pengantar Memahami Ilmu Nahwu. Perlu antum ketahui bahwasannya buku ini adalah lanjutan dari buku Belajar Menyusun Kalimat. Oleh karena itu, ya bagi antum yang ingin mempelajari buku ini, sebaiknya antum pelajari terlebih dahulu buku Belajar Menyusun Kalimat. Bagi antum yang sudah mempelajarinya, ya sudah mempelajari buku Belajar Menyusun Kalimat, di sana itu sudah saya jelaskan definisi ilmu nahwu. Ya, bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Ya, yang pertama menyusun kata menjadi kalimat, kemudian yang kedua menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi ya yang dipelajari dalam ilmu nahwu, yaitu mengi'rab kata. Jadi dengan belajar ilmu nahwu kita bisa mengi'rab kata. Mengi'rab kata itu maksudnya menjelaskan status sebuah kata dalam kalimat. Ya, apa kedudukannya, bagaimana perubahan harokat akhirnya, bagaimana perubahan bangunan akhirnya dan lain sebagainya yang insya Allah nanti akan dipelajari dalam buku ini. Dan kalau kita belajar buku menyusun kalimat, di situ yang dijelaskan baru isim yang berjumlah satu. Ya, isim yang berjumlah satu atau dikenal dengan istilah isim mufrad. Isim yang berjumlah satu, misalnya masjidun. Itu artinya satu masjid. Nah, isim yang berjumlah satu ini kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, itu yang berubah itu harokat akhirnya. Seperti misalnya ketika dia berposisi sebagai mubtada, harokat akhirnya itu kan domah ya. Misalnya al-masjidu kabirun, al-masjidu domah ya harokat akhirnya. Atau misalnya ketika dia berposisi sebagai masbuk bi harfil jar, dia harokat akhirnya kita ubah menjadi kasroh. Misalnya ilal masjidi, ya kan, harokat akhirnya menjadi kasroh karena berposisi sebagai masbuk bi harfil jar. Tapi ya nanti akan kita pelajari di sini di buku ini, isim itu nggak cuma berjumlah satu. Ada yang berjumlah dua, ada yang berjumlah lebih dari dua. Misalnya muslimun, satu muslim. Kalau dua muslim itu nanti bisa muslimani, bisa muslimaini. Artinya sama dua muslim, muslimani, muslimaini. Tapi nanti ya penerapannya dalam kalimat itu berbeda. Posisinya dalam kalimat itu berbeda. Contoh lain lagi misalnya muslimuna, ya orang-orang muslim. Tadi muslimun satu muslim, muslimani atau muslimah ini dua orang muslim. Tapi kalau orang-orang muslim lebih dari dua itu bisa muslimuna, muslimina. Nah, untuk isim yang berjumlah dua dan lebih dari dua ini, itu nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat itu yang berubah bukan harokat akhir, tapi bangunan akhirnya. Seperti tadi yang berjumlah dua bisa muslimani, ya alif nun akhirnya, bisa muslimaini, ya nun akhirnya. Ya sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Yang berjumlah lebih dari dua, ya dikenal dengan istilah isim jamak, ya lebih dari dua, itu perubahannya bisa muslimuna, bisa muslimina, waunun, ya nun. Ya itu nanti insya Allah akan kita pelajari dalam buku ini. Ya sekaligus nanti akan kita ajarkan ya, kita akan pelajari bagaimana caranya kita mengi'rab kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, ya menjelaskan status sebuah kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, ya apa kedudukannya, bagaimana bentuk perubahan akhirnya, apakah yang berubah harokat atau yang berubah itu bangunan akhirnya, ya dan lain sebagainya insyaallah akan kita pelajari di sini, ya. Dan setelah mempelajari buku ini, ya targetnya kita nanti bisa mempelajari ya buku-buku nahwu lainnya dengan lebih mudah. Jadi ya dengan mempelajari kaidah-kaidah yang ada di buku ini, insyaallah setelah itu antum ya bisa mempelajari buku nahwu apapun yang antum punya.
Ya, di rumah antum mungkin antum punya buku nahwu yang lainnya atau di toko buku antum mendapati buku nahwu yang lainnya, itu nanti insya Allah setelah mempelajari dasar-dasar ilmu nahwu yang diajarkan di sini antum insya Allah ya bisa mempelajarinya dengan lebih lebih mudah. Itu targetnya seperti itu. Ya barangkali ya ini yang bisa saya sampaikan sebagai muqaddimah ya. Dan semoga ya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi semangat ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga kita dimudahkan terus ya, selalu dimudahkan dalam mempelajari dan memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, dan juga saya ingatkan kepada antum ya, dalam belajarnya ini harus fokus ya. Fokus belajarnya itu sangat penting ya. Fokus dalam belajar itu sangat sangat penting. Antum luangkan waktu sehari paling enggak 1 jam atau setengah jam, kemudian antum belajarnya fokus, itu akan sangat bermanfaat ya. Antum istiqomah terus bersabar, insya Allah sebulan 2 bulan antum akan merasakan manfaatnya yang besar ya, seperti cara belajarnya. Ya demikian ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasan buku Siapa Bilang Ilmu Nahwu Susah, Pengantar Memahami Ilmu Nahwu. Ya, kita akan bahas bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini ada beberapa pembahasan yang harus kita ingat-ingat kembali ya, yang harus kita murojaah, kita ingat-ingat kembali, yang mana pembahasan ini sudah kita bahas di buku Belajar Menyusun Kalimat. Yaitu yang pertama pembahasan tentang kata, ya, atau bahasa Arabnya al-kalimatu. Dalam bahasa Arab kata terbagi menjadi 3, yaitu ismun, fi'lun dan harfun. Ismun ya sudah kita bahas bahwasanya ismun atau isim ini adalah kata yang menunjukkan 8 hal ya, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Ciri-cirinya juga sudah kita bahas ya. Kemudian fi'lun, fi'il, kata kerja ya. Dalam bahasa Arab kata kerja terbagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Ya, fi'il madhi kata kerja untuk waktu lampau, fi'il mudhari untuk sekarang atau akan datang, dan fi'il amr kata kerja perintah. Kemudian harfun, huruf, itu kata depan atau kata sambung. Dan ada 2 kelompok huruf yang populer ya, sering dijumpai dalam tulisan berbahasa Arab, yaitu huruf jar dan huruf ataf. Nah, kemudian dari isim, fi'il, dan huruf ini nanti bisa kita susun menjadi jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Namun sebelum kita membahas kalimat sempurna, sebelum kita belajar menyusun kalimat sempurna, ada 5 kelompok isim yang harus kita kenali terlebih dahulu. Yang pertama isim ghairu munsharifin, IGM, isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin ya. Dan kita sudah bahas ada beberapa illat atau alasan kenapa sebuah isim itu nggak boleh menerima tanwin. Ya, sudah kita bahas. Kemudian isim berdasarkan jenis, yaitu isim muzakkarun dan isim muannasun. Isim muzakkarun isim yang berjenis laki-laki, dan isim muannasun isim yang berjenis wanita. Dan untuk mengenalinya kita harus pahami dulu ya macam-macam isim muannas. Sebagai pegangan kita untuk mengenali jenis isim, kita pegang isim muannas ya, kita hafalkan isim apa saja yang termasuk muannas. Nah, ini sudah kita bahas juga. Kemudian dari sisi kejelasannya, isim ada 2 ya, ada isim ma'rifatun dan ada isim nakiratun. Kalau ma'rifatun isim yang penunjukannya sudah jelas, sudah tertentu bendanya, sedangkan nakiratun isim yang masih umum. Dan untuk mengenali isim ma'rifat dan isim nakirah, kita jadikan pegangan isim ma'rifat, ya isim ma'rifah. Kita kenali apa saja yang termasuk isim ma'rifah. Berarti selain isim ma'rifah kita katakan nakirah. Kalau tadi ya untuk mengenali jenis kita pegang yang mu'annas. Kalau mengenali kejelasan kita pegang yang ma'rifah.
Nah, kalau kita sudah memahami 5 kelompok isim ini, kita baru bisa ya belajar menyusun kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab kalimat sempurna itu bahasa Arabnya adalah al-jumlatul mufidatu. Ya, kalimat sempurna. Dan kalimat sempurna ya ada syaratnya, ada 2 syaratnya. Pertama tersusun minimal dari 2 kata. Kemudian yang kedua ya memuaskan orang yang mendengarnya. Ya, kalimatnya sudah sempurna, memuaskan orang yang mendengarnya. Jadi orang yang mendengarnya tidak menunggu-nunggu lagi kalimat berikutnya. Dan kalimat sempurna ini terbagi menjadi 2. Yang pertama jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah, yaitu jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim dan tersusun minimal dari mubtada dan khobar. Kemudian yang kedua jumlatun fi'liyatun, yaitu kalimat yang tersusun dari diawali oleh fi'il dan tersusun minimal dari fi'il dan fa'il. Nah, kemudian isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dia akan menempati posisi-posisi khusus atau kedudukan-kedudukan khusus, kedudukan-kedudukan tertentu. Ya, masing-masing kedudukan itu ada namanya. Dan dia dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang kelompok pertama yang berharokat akhir dhammah, yaitu isim yang berkedudukan diantaranya sebagai fa'il, mubtada, khobar, atau sifat kepada fa'il, mubtada, atau khobar, dan juga ma'atuf kepada fa'il, mubtada, atau khobar. Kemudian kelompok yang kedua ya, isim yang berharokat akhir fathah, ada maf'ul bi, ada zarfu zaman, ada zarfu makan, dan sifat kepada ketiga kedudukan tadi atau ma'atuf kepada ketiga kedudukan yang tadi. Kemudian kelompok yang ketiga isim yang berharokat akhir kasrah, yaitu masbuk biharfil jar dan mudhaf ilaih. Kemudian juga sifat ya untuk masbuk biharfil jar, untuk mudhaf ilaih, atau dia ma'atuf kepada masbuk biharfil jar atau mudhaf ilaih. Ya, ini diantara contoh-contoh kedudukan atau istilah atau nama kedudukan isim dalam kalimat. Ya, nanti di tingkat lanjutan akan ada ya kedudukan-kedudukan isim yang lainnya. Nah, inilah ya pembahasan-pembahasan penting yang harus kita ulang kembali, yang harus kita murojaah kembali, yang semuanya ini sudah dijelaskan di buku belajar menyusun kalimat. Jadi coba antum murojaah kembali sebelum mempelajari buku ini ya, buku Siapa Bilang Ilmu Nahwu Susah. Nah, untuk menyegarkan kembali ingatan kita, ya coba antum kerjakan latihannya di sini ya, sebutkan kedudukan isim pada cerita pendek berikut. Ya, coba antum kerjakan ini tanpa melihat kunci jawabannya. Ya, setelah itu baru nanti jawaban antum cocokkan dengan kunci jawaban yang ada di bagian akhir buku ini. Ya, setelah itu baru kalau antum benar-benar sudah paham, ya sudah ingat kembali, baru nanti kita akan bahas ya materi inti yang terdapat dalam buku Siapa Bilang Ilmu Nahwu Susah. Ya, demikian ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.